Arba akan belajar Al-Jauzi menemani perjalananmu membangun ilmu ya, kepada tentaranya dan lain-lain, melainkan penumbuh jiwa dengan cinta, ya, artinya menumbuhkan fitrahnya, ya, menumbuhkan ruhaninya, ya. Dan rumah bukan barak militer, tapi taman kehangatan dan kesolehan yang terukir. Tadi kenapa? Karena anak belajar lebih banyak bukan dari ucapan, tapi dengan perbuatan. Dari perbuatan, maka kita memberikan suasana kesolehan di rumah, ya, suasana kesolehan di rumah. Maka lanjutkan sekarang dari yang belakang, ya. Silakan Bu, silakan Bu. Bukan perintah yang menggugah, melainkan kebersamaan yang menumbuhkan arah. Usia 10 hingga 14 adalah ladang emas menemani iman dan akhlak yang lurus ikhlas. Ikhlas, ya. Jadi fitrah ditumbuhkan, ya, dengan kebersamaan. Sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama ikut ke pengajian, ke kajian, ya. Jadi semakin banyak orang tua hari ini bukan hanya mengajak ke taman hiburan, tapi mengajak sama-sama ke pengajian, ya. Jadi kalau ke Bandung, ya, bukan hanya ke PPJ, bukan hanya ke taman lalu lintas, tapi juga ke kajian. Karena tadi di situ dikatakan 10 sampai 14 agar di 15, nah, ya, mereka sudah siap. Dari syabab, dari pemuda, dari mukallaf, sudah siap untuk melakukan amanah-amanah syariahnya. Ya, saya lanjutkan. Anak belajar bukan karena disuruh, tapi karena fitrahnya rindu ilmu yang menyentuh. Ia bukan sekedar mengikuti tren, tapi berdiri tegak dengan nilai dan iman yang tak tergoyahkan. Nah, ini dia, ya. Jadi tren sekarang banyak, gonta-ganti, ini itu dan lain-lain. Tapi bagaimana anak kita tetap dengan imannya yang kuat? Ada tren baju mini ikut, ya. Tren joget-joget ikut, tren nonton konser musik ikut. Anak tetap berdiri dengan keimanan yang kuat sesuai dengan syariat. Dia akan semakin paham mana yang bisa membahayakan dirinya, mana yang tidak. Mana yang bisa memberi manfaat dirinya, mana yang banyak memberikan mudarat. Nah, ini anak mulai diajarkan. Dengan nanti memilih sekolah, memilih guru, memilih tempat ngaji juga menjadi pertimbangan yang penting buat kita ke depannya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Pengasuhan bukan tugas tunggal, bukan tugas sendirian. Because it takes a village to raise a child. Butuh satu kampung, butuh rame-rame. Maka tenaga penyuluh pengasuhan harus makin banyak. Because it takes a village to raise a child. Ia adalah simfoni kampung yang saling menggalang. Ketika rumah dan sekolah satu frekuensi, maka tumbuhlah generasi dengan semangat yang tak henti. Di sekolah diajarkan dengan semangat ilmu agama, di rumah juga dengan semangat. Di sekolah taklimnya dengan semangat, di rumah PR-PR diulang, pelajaran-pelajaran diulang juga dengan semangat. Itu kira-kira. Maka ketika rumah dan sekolah satu frekuensi, maka tumbuhlah generasi dengan semangat yang tak henti. Ya. Ini bisa jadi status, ya. Bisa jadi status. Itu maksudnya gimana statusnya itu? Makanya ikut dong kuliah pengasuhan. Ya. Biar mengajak orang lain ikut. Ya. Ketika anak berkata, aku ingin belajar, aku ingin tahu, banyak nanya, ini apa, ini itu, di sanalah keberhasilan pengasuhan bertemu dengan fitrah yang tumbuh dan ilmu yang bersatu. Nah, ya. Jadi kalau anak semakin pengen belajar, banyak nanya, penasaran, berarti fitrah belajarnya sudah semakin tumbuh. Fitrah belajarnya sudah semakin tumbuh. Oke. Baik. Maka, nah, sekarang ringkasan akademis. Lanjut ke bawah. Pelatihan ini membahas pendekatan pengasuhan berbasis fitrah dalam konteks spiritual dan psikologis anak. Ya. Jadi pengasuhan yang dalam rangka menumbuhkan fitrah-fitrah anak. Karena anak lahir tidak kosong, sudah dengan potensi fitrahnya.
Ada yang potensi fitrah, bakat pertanian, bakat insinyur, bakat teknik, bakat matematika, semua sudah Allah instalkan, ya. Dan semua anak sudah lahir bertauhid, ya. Kullu mauludin yuladul al fitrah. Tidaklah seorang bayi lahir kecuali dalam keadaan fitrah, ya. Baik, maka fitrah sebagai titik awal. Nah, anak lahir dengan benih fitrah bukan dalam keadaan kosong. Maka kita tinggal menumbuhkannya. Benihnya sudah ada, gitu ya. Kita menumbuhkannya sesuai jalan yang Allah ridhoi. Kalau kita nggak belajar agama, sulit kita menemukan jalan yang Allah ridhoi. Lalu tugas orang tua adalah menumbuhkan, bukan memaksakan atau mendoktrin. Maka tarbiyah adalah menumbuhkan kita. Tugas utama orang tua, bukan guru. Tarbiyah, menumbuhkan fitrahnya. Anak udah punya fitrah jago matematika, tumbuhkan. Berikan lingkungan yang mendukung, gitu ya. Beri apresiasi. Anak sudah punya fitrah jago ngaji, tumbuhkan. Kan gitu ya, kira-kira. Lalu lingkungan pengasuhan yang seimbang. Nah, ya, rumah menjadi tempat kehangatan, ya, emosional dan suasana kesalehan, bukan lingkungan militeristik atau hiburan yang berlebihan, ya. Jadi nggak hiburan terus, ya, ketawa-ketawa terus, banyak hiburan, bukan itu terus juga. Atau sebaliknya, militer terus, ya, sehingga anak ketakutan, bukan. Tapi kehangatan emosional dan suasana kesalehan. Nah, ini yang coba ditumbuhkan. Lalu yang ketiga, tahapan usia dan strategi pendidikan. Usia 10-14 tahun adalah fase krusial dalam menyiapkan anak menuju akil balik dan mukallaf, ya. Sudah menyandang beban syariat, sudah wajib sholat, ya. Jadi wajib sholat kesananya mau umur 15, dipersiapkan perintah pertama kali pada umur 7 tahun, ya. Boleh dikerasin kalau nggak sholat pada umur 10 tahun. Biar anak 15 tahun siap sholat sehari 5 kali, bukan karena disuruh, tapi kesadaran fitrahnya. Nah, gitu ya. Maka pada fase ini anak mulai diperkenalkan dengan tanggung jawab ibadah dan nilai-nilai moral secara bertahap dan bersahabat. Nah, oke. Baik ya. Nanti itu dibaca lagi di rumah ya untuk yang ke depan. Baik, kita memasuki sesi akhir. Kita ulang kembali tadi ya beberapa hal yang sudah kita bahas hari ini. Oke. Yang pertama tadi adalah ciri-ciri balik ya. Ciri-ciri balik ini sangat penting karena setelah balik, mulai dari situlah catatan amal yang nanti akan dihisab ya sudah mulai diisi oleh malaikat kanan kiri, ya. Malaikat kanan siapa namanya? Siapa nama malaikat kanan pencatat amal? Ada namanya sebetulnya. Enggak, namanya sebetulnya. Akibat itu sifat. Sifat, ya. Jadi sebenarnya itu sifatnya mencatat, ya. Tapi kita meyakini bahwa ada malaikat, ya. Karena setiap manusia lahir didampingi oleh dua malaikat yang mencatat, dan catatannya kemudian diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ngeri tidak membayangkan catatannya? Ngeri ya? Karena kita banyak ngomong yang nggak benar, banyak ngomongin orang atau tidak kita ini? Bahaya, bahaya ya? Baik ya? Jadi tadi kalau laki-laki ciri baliknya apa tadi? Umur dan jauh mencapai 15 tahun. Kalau perempuan tambah 2 yaitu nah ya. Jadi kan kalau tumbuh bulunya sama ya, jadi tumbuh bulu juga dan lain-lain. Oleh karena itu ini saat-saat terpenting. Sebaiknya bukan hanya orang tua yang menyadari, tapi sekolah juga harus mendukung masa-masa sebelum anak 15 tahun. Kan gitu ya. Ini penting. Baik. Kemudian, nah, pendidikan anak perempuan hari ini menjadi semakin penting karena 5 hal ini. Yang pertama, berkurangnya rasa malu dari kalangan anak perempuan sehingga mengakibatkan banyak dosa. Ya. Tidak malu-malu ya di depan bukan mahramnya dan lain-lain.
Yang kedua, minimnya pendidikan agama bagi anak perempuan. Maka kalau di desa ini mau diadakan, insya Allah kita siap bantu ya. Untuk anak-anaknya juga, kan gitu ya. Gimana biar anak-anak hadir? Nanti kita pikirkan. Ya, biar bapak-bapak hadir aja susah ya. Biar anak-anak hadir juga susah. Tapi kalau dibikin acara tertentu mudah-mudahan hadir ya. Lalu kita juga waspadai karena dunia barat terus melakukan perang terhadap kita. Yang dihasilkan dunia barat kepada kita itu lebih banyak negatifnya. Film-film segala macam, bioskop-bioskop, musik-musik itu lebih banyak negatifnya bagi putra-putri kita gitu ya. Sudahlah ya, kita kurangi yang budaya-budaya tersebut, fokus kepada pendidikan agama Islam. Lalu yang keempat, para perempuan adalah fitnah terbesar bagi laki-laki ya. Ma taraktu fitnatan ba'di adurru ala rijali minan nisa ya. Jadi aku tidak melihat fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi para laki-laki melebihi fitnah perempuan. Maka jagalah anak kita agar jauh dari fitnah, dan jaga anak kita juga agar tidak menjadi sumber. Gimana caranya? Tidak banyak posting-posting ya. Tidak banyak posting-posting. Kemudian ketika keluar, usahakan bersama keluarganya ya. Anak perempuan sudah balik di atas 15 tahun, kalau keluar rumah diusahakan bersama keluarganya gitu ya. Lalu diusahakan tidak keluar berdua dengan laki-laki bukan mahram. Baik. Lalu yang kelima, Islam memuliakan perempuan yang sebelumnya dihinakan oleh sistem jahiliyah. Wa izal mau'u datusu'ilah. At-Takwir ayat 8. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Baik, lanjutkan lagi. Nah, apa tuh pemberian terbaik dari orang tua ke anak? Manahala walidun waladan khairan lahu min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya melebihi adab yang baik ya. Jadi pemberian terbaik adalah adab yang baik, contoh yang baik, karena anak lebih banyak belajar dari perbuatan daripada lisan, daripada perkataan gitu ya. Ngomong sampai berbuih-buih tapi perilaku orang tuanya tidak menunjukkan itu, maka anak juga akan sulit belajar ya. Dan bagi anak-anak, mendidik lebih baik daripada bersedekah setiap hari. Jadi lebih utama daripada bersedekah. Padahal bersedekah itu baik ya, tapi lebih baik lagi fokus mendidik anak. Jangan sampai sedekah sering tapi anak nggak dididik gitu ya. Mengumpulkan harta, bisa bersedekah tapi tidak mendidik anak. Karena mulu auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin sinina wa farriqu bainahum fil madaji. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka menginjak usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika melalaikan sholat ketika mereka menginjak usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. 10 tahun ke atas, pisahkan tempat tidurnya. Baik, jadi demikian materi kita hari ini. Alba akan belajar Al-Jauzi, menemani perjalananmu membangun